Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari ini, tidak ada ungkapan yang paling utama yang patut kita ungkapkan pada siang hari ini. Di siang hari yang penuh dengan terik matahari yang cerah, melainkan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sekalian hingga detik ini, meskipun kita dalam rangka bekerja, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat hidayahnya kepada kita. Banyak di luar sana jamaah sekalian, saudara-saudara kita yang memiliki nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat luang waktu. Namun ketika Allah tidak memberikan nikmat hidayah, dia tidak akan dapat berkumpul di tempat yang mulia seperti ini. Oleh karenanya alhamdulillah kita meskipun dalam rangka bekerja, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan, dan marilah kita jadikan momen terbaik ini merupakan ibadah yang terbaik di setiap Jumatnya. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Ada satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, kepada kita sekalian. Yang ini merupakan salah satu ibadah yang paling utama dalam hidup kita. Yang jika kita melewatkannya, bahkan kita menyia-nyiakannya. Dan ini terkait tentang orang yang kita cintai. Terkait tentang orang yang kita sayangi di dunia ini. Yakni birrul walidain, atau berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Jamaah sedang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, dalam ayat-ayat Al-Qur'annya lebih daripada 8 atau 9 ayat tentang keutamaan dan perintah wajibnya berbakti kepada orang tua. Oleh karenanya berbakti kepada orang tua itu wajib. Jika kita sampai menyimpang darinya atau durhaka pada orang tua, maka para ulama menyebutkan itu adalah sebagian daripada dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah sesuatu apapun selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Jamaah sedang Jumat rahimakumullah, betapa beruntung kita yang masih saat ini memiliki orang tua, baik ibu ataupun bapaknya, ataupun kedua-duanya. Berarti masih terbuka pintu surga yang paling utama di dunia ini, yang paling mudah kita masuki. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala ada pada ridho mereka. Jamaah sekalian sedang Jumat rahimakumullah, oleh karenanya sehebat apapun jabatanmu, sebesar apapun gaji yang kita miliki, seharum apapun nama yang kita dihormati di masyarakat, tetap jamaah sekalian, di depan orang tua kita adalah seorang anak kecil yang pernah merengek sesuatu, meminta sesuatu kepada mereka. Seharum apapun nama kita di masyarakat, betapapun kita besar di masyarakat, di perusahaan, setinggi apapun jabatan kita, tetap di mata orang tua kita adalah seorang anak kecil yang pernah diajarkan bicara, diajarkan melangkahkan kaki. Bahkan hingga sekarang kita mungkin tidak tahu kemudahan-kemudahan yang kita rasakan, rizki yang lancar sampai saat ini, pekerjaan yang begitu mulus, jabatan yang kita terima, gaji yang sampai saat ini kita terima. Kita tidak tahu, mungkin itu adalah merupakan imbas dari doa-doa ikhlas orang tua kita kepada kita, yang menyebutkan nama-nama kita dalam doa-doa mereka. Oleh karenanya sepantasnya kita berkabar kepada orang tua, jangan hanya menunggu setahun sekali pada event lebaran. Setiap minggu, setiap waktu, tanyakan, berikan kebahagiaan kepada mereka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu
Dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang salah satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amalu ahabballahu?" Wahai Rasulullah, apa sih amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama, as-salatu ala waqtiha, kata Rasulullah. Salat pada awal waktu, kata Rasulullah. Qala summa ayu ya Rasulullah, apalagi setelah itu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, summa birrul walidain, kemudian berbuat baik atau berbakti kepada orang tua. Jemaah sekalian rahimakumullah, berbakti kepada orang tua tidak hanya terbatas hanya saat mereka hidup di dunia. Bahkan hatta mereka sudah meninggal dunia pun bakti kita harus tetap laksanakan, kita jalankan. Bukankah kita tahu ada 3 amalan yang akan tetap mengalir kepada seorang hamba ketika sudah meninggal dunia? Di antaranya adalah doa anak-anak yang soleh. Maka ketika orang tua kita sudah tiada, berikanlah istighfar dan doa yang terbaik kita kepada orang tua kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan tentang betapa pentingnya istighfar atau meminta ampunan kepada orang tua kita. Meminta ampunan kepada Allah untuk orang tua kita. Turfa'ulil mayyit ba'da mautihi darajah. Fayaqul ayu rabbi ayu syai'in hadhihi, fayaqulu waladuka istighfarulak. Derajat seorang hamba bisa terangkat setelah dia meninggal dunia. Kemudian ia bertanya, wahai Rabb, bagaimana hal itu bisa terjadi? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, anak-anaknya telah memintakan ampunan kepada Allah atau beristighfar kepada Allah akan dosa-dosa orang tuanya. Ada sebuah doa yang dicontohkan dalam Al-Quran, yang ini adalah doa yang terbaik untuk orang tua kita, yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan dalam sebuah ayatnya, Quran surat Ibrahim ayat 41, Rabbanaghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Rabb kami, ampunkanlah dosa-dosaku dan dosa kedua ibu bapakku serta dosa seluruh kaum mukminin di hari penghisaban, yakni di hari kiamat. Betapa pentingnya berbakti kepada orang tua. Janganlah kita sia-siakan kesempatan yang kita miliki selagi mereka masih hidup, jamaah sekalian. Berapapun harta yang kita miliki, jangan pernah kita sayang. Jangan pernah kita pelit. Jangan pernah kita menghitung-hitung. Bahkan jasa mereka pun tidak terhitung kepada kita. Hatta mereka sudah meninggal dunia, jangan pernah hentikan bahwasanya berbakti terbatas kepada mereka yang sudah hidup. Tidak, jemaah. Sampai mereka meninggal dunia pun kita harus mendoakan mereka. Doa mereka akan mengangkat derajat. Doa kita akan mengangkat derajat mereka. Doa kita diharapkan oleh mereka. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami. Wa bil walidaini, wali walidayya, wali walidaina, dan kedua dosa orang tua kami. Baik orang tua kami sudah meninggal dunia ataupun orang tua kami masih hidup di dunia ini, ampunkanlah segala kesalahan mereka. Mudahkanlah jalan rezeki mereka. Ampunkanlah dosa seluruh kaum mukminin dan muslimin di dunia ini. Rabbana wa taqabbal du'a wa huwa antas samiul alim.
Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinikum. Ya Allah yang membolak-balikan hati kami, tetapkanlah hati kami dalam jalan agama, agar kami dapat menambahkan keimanan kami, sehingga kami dapat mendoakan orang-orang tua kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.